Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Setelah 20 tahun penantian, akhirnya kostum kuning Wolverine ini udah dikeluarkan oleh pihak Marvel Studios setelah Disney sudah mengakuisisi Fox ya. Dan semua karakter Marvel yang ada di Fox itu akhirnya pulang ke rumahnya, yaitu di Marvel Studios. Tapi pertanyaannya, kenapa harus lama itu? Masalahnya udah 20 tahun lebih, gile. Wah, kenapa ini? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita masuk kepada topik utama kita callback dulu kepada franchise X-Men versi Fox dulu ya. Ya, gua tahu. Dan sinilah kita semua mendapatkan nostalgia itu mengenai siapa itu X-Men dan bagaimana kisah plot ceritanya. Tapi masalahnya, franchise X-Men Marvel Fox ini dinilai sebagian para fans itu terlalu Wolverine sentris, yang berarti kisahnya terfokus kepada karakter Wolverine ini aja, sehingga nama X-Men ini semakin tenggelam dan dilupakan oleh para fansnya. Makanya kita dari dulu ketika nonton film X-Men itu gak afdol kalau gak ada Wolverine ini. Ya aslinya seperti contoh kayak X-Men Dark Phoenix, hancur langsung. Aduh. Dan gue yakin sih buat para penonton awam yang baru mengikuti franchise X-Men ini, yang pasti akan pikirkan Wolverine itu adalah X-Men sendiri. Padahal kenyataannya di komik aslinya aja, X-Men itu adalah sebuah grup superhero yang dipimpin langsung oleh Profesor Charles Xavier. Nah, nama X-nya itu diambil dari nama Xavier sendiri. Dan jujur, gue juga pernah mengalami hal seperti itu, karena gue pertama kali kenal X-Men itu ada di versi live action ini, sebelum akhirnya gue baca komiknya dan gue tonton versi animasinya di tahun 90-an dulu. Karena dari berbagai macam posternya, bahkan fotonya Hugh Jackman ketika dia ada di posternya film X-Men itu, gayanya selalu berlambangkan X. Makanya gue pikir bahwa ini adalah X-Men-nya. Jadi nama X-Men ini bukan nama grup superhero ya, tapi ini adalah nama alter egonya Wolverine. Nah, itu yang gue pikirkan dulu pak, seperti itu. Makanya ya memang karena dia terlalu Wolverine sentris ya, jadi ya kita menganggap bahwa kisah X-Men itu adalah kisah Wolverine, bukan semua kisahnya dari semua para mutant yang ada di komik Marvel. Seperti itu sih ya. Tapi ada berbagai macam hal kontradiksi dari versi komiknya yang gak diikuti oleh studio Fox. Yang pertama adalah tinggi badan Wolverine. Yap, ini adalah hal yang sangat kontroversi di kalangan para fans, karena fans ini mengeluhkan tubuh Hugh Jackman yang terlalu tinggi untuk menjadi Wolverine. Nah, sedangkan di versi komiknya Wolverine itu tingginya hanya 160 cm saja. Sedangkan di versi live action aja tingginya itu udah sekitaran 180 cm. Anjir, tinggi banget ya. Makanya hal itu disindir langsung di film Deadpool and Wolverine, di mana ada sebuah adegan ketika Deadpool ini mengunjungi semua multiverse untuk menggantikan Anchor being Wolverine yang udah mati di universe-nya. Alhasil dia pertama kali pergi ke sebuah universe di mana Wolverine-nya itu sangat pendek dan sangat komik akurat banget, dari bentuk lengannya berbulu, tinggi badannya, dan juga berotot besar. Makanya Deadpool ini langsung mengatakan bahwa tubuh Wolverine ini sangat komik akurat dan sangat diinginkan oleh para fansnya. Maksudnya sarkas ya, seperti itu. Get out of my bar, freak. Yang kedua, yang paling krusial itu adalah kostum Wolverine itu sendiri, yang dimana kostum kuning ini akhirnya keluar resmi di film Deadpool and Wolverine. Nah, pertanyaannya, kenapa Fox ini sebagai pemegang lisensi X-Men ini gak pernah mengeluarkan kostum kuning ini untuk Wolverine selama 20 tahun lebih pak? Lu bayangin lah, 20 tahun lebih kita gak dapatkan kostum akurat X-Men dari versi komiknya. Why? Kenapa? Karena memang dari Fox itu udah mengatakan dengan jelas bahwa mereka ingin menciptakan sebuah universe X-Men yang lebih realistis dan gak mau ke arah komik akuratnya. Makanya mereka semua bikin kostum jaket kulit hitam ini agar supaya mereka semua terlihat garang dan juga gahar ketika memakai kostum X-Men yang terbaru ini ya. Namun hal itu menjadi sebuah jokes ya, ketika Cyclops ini pernah mengatakan kepada Wolverine bahwa dia tidak akan memberikan kostum kuning spandex kepadanya karena itu akan terlihat konyol. Dan hal itu disindir balik oleh pihak Marvel Studios ketika Cyclops memberikan kostum kepada anaknya Cable dalam animasi X-Men 97. Makanya
Pastinya gua masih inget banget banyak fans yang mengeluhkan hal ini. Kenapa nggak dikeluarkan kostum kuningnya? Padahal kita akrab dengan Wolverine itu yang pakai topeng dan juga kostum kuning yang sangat terang sekali ya. Mungkin di pikiran Fox saat itu mereka menilai kalau kostum kuning Wolverine itu sangat terang dan tidak realistis seperti superhero pada umumnya ya. Tapi by the way, Fox ini sempat ngetis sebuah cuplikan kostum kuning Wolverine dalam film The Wolverine, yang dimana Yukio memberikan kostum itu kepada Logan sebagai tanda terima kasih karena udah menolongnya dari Silver Samurai yang berusaha membunuhnya. Tapi kostum itu sayang banget gak pernah dimunculkan secara utuh dalam filmnya, sehingga adegan itu akhirnya dihapus oleh pihak studio Fox sendiri. Ya namanya mungkin masih lisensi ya, jadi mereka tuh nggak bisa mengeluarkan semua full komik akuratnya mungkin ya. Nah memangnya di era tahun 2000-an awal sampai kepada tahun 2010 akhir, semua kostum superhero itu dibuat pakai jaket kulit. Karena di era itu Amerika sudah memandang bahwa superhero itu harus pakai kostum dari jaket kulit, karena itu akan terlihat lebih gahar dan juga lebih garang. Karena di era tahun 2000-an awal itu ada sebuah franchise superhero yang juga menerapkan hal yang sama, yaitu dari DC Universe yang berjudul Smallville, yang dimana kostum Superman untuk pertama kalinya itu dibuat pakai kostum jaket kulit yang ditambal dengan logo S di dadanya. Ya memang di era-era itu masih edgy semua ya. Sampai akhirnya Disney berusaha untuk mengakuisisi Fox di tahun 2018 dengan memulangkan semua superhero bersama Marvel ini ke rumah produksi aslinya, yaitu di Marvel Studios. Ya seperti kayak Fantastic Four dan juga X-Men franchise ini ya, yang dimana selama ini mereka udah menghasilkan berbagai macam film untuk masing-masing franchise-nya. Dan mereka udah muncul di MCU fase Multiverse Saga ini, dimana era Mutant dan juga era Fantastic Four ini akhirnya udah mulai diungkapkan ya. Pertama kali muncul ada di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana sudah ada varian Mr. Fantastic yang diperankan oleh John Krasinski. Dan juga kembalinya Patrick Stewart sebagai Profesor Charles Xavier alias Profesor X, meskipun itu hanya sebagai varian aja ya. Yang kedua ada di Miss Marvel, yang dimana Kamala Khan dideteksi dia itu adalah seorang mutant, sehingga itu meliput semua kisah Miss Marvel dalam komik yang tadinya adalah Inhumans, sekarang dia menjadi sosok mutant. Yang ketiga ada di Black Panther Wakanda Forever, yang dimana mereka semua memperkenalkan sosok Namor the Submariner sebagai dewa suku Kukulkan yang menjaga vibranium di lautan terdalam. Jadi ini adalah sebuah setup yang bagus untuk meluaskan tema mutant dan juga tema Fantastic Four secara perlahan dalam MCU Multiverse Saga ini. Sampai akhirnya di tahun 2022 Ryan Reynolds udah mengungkapkan bahwa dia akan membuat sequel Deadpool ketiga dengan mengundang kembali Hugh Jackman sebagai Wolverine. Padahal Hugh Jackman ini udah buat keputusan kalau dia udah selesai dengan Wolverine setelah film Logan di tahun 2017 sebagai akhir dari perjalanan si Logan ini sebagai anggota X-Men terakhir yang bertahan hidup. Terutama dengan Wolverine yang kembali diperankan oleh Hugh Jackman dengan kostum dan juga topeng klasiknya. Dan itu hasilnya menyenangkan semua para fans seperti kita nih ya. Anjir lah, nunggu 20 tahun lamanya pak. Gila, lama lah itu. Jadi kita bisa menikmati bagaimana kostumnya, kita bisa melihat bagaimana Hugh Jackman ketika dia pakai kostum kuningnya aja, itu udah sangat menghibur banget sih ya, seperti itu. Karena kan kita sebagai fans komik, kita butuh sesuatu yang live action tapi dengan kostum yang sangat komik akurat. Makanya gua mau terima kasih kepada si Ryan Reynolds dan juga berbagai macam jajaran cast dan juga tim produksinya. Gua sangat berterima kasih karena literally mereka udah menyelamatkan MCU ini sudah dari fase ini ya. Well, he is the Marvel Jesus, anjir lah. Tapi by the way, kostum kuning ini bukan kostum ini aja ya, tapi juga ada kostum kuning versi John Byrne yang mengisahkan Wolverine melawan Hulk, yang dimana ornamennya itu coklat dan juga kuning sebagai dominannya. Yang dimana ini mereka mengambil sebuah referensi pertarungan antara Hulk dan juga Wolverine, yang saat itu di komik Wolverine dikisahkan sebagai musuh utama Hulk, dan akhirnya karena banyak banget fans yang suka, akhirnya Wolverine masuk ke sebuah tim superhero X-Men. Well, itu semua udah gua bahas di video ini ya, mengenai penyelesaian ending dan juga breakdown cameo yang udah gua buatkan seminggu yang lalu. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? I always know who you are. I know a damn speciation when I see one. What?
There are forces trying to kill me. They want help. Tapi soal gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!